Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita lanjutkan kajian ini, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk seluruh saudara kita yang telah memberikan infak dakwah sebagai sholawatnya dalam channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga seluruh pewer terkasihku, matur nuwun nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya dan still in anti download dan anti skip. Dan kalau memang berkenan ambil peran untuk membagikan kajian dari link-link channel dakwah ini ya, linknya yang dibagikan. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Maka sekarang seri yang ke berapa ini ya? Ketiga dari ada yang nggak percaya Paulus punya Injil. Tuh, ya. Paulus tuh punya Injil, ada yang nggak percaya masih ya. Sebelum nanti kita masuk kembali ke ini yang seri yang keempat ya. Oke. Ini aku hapus ya. Masih kita abaikan ya, karena masih kita pakai, nggak dihapus. Sekarang seri yang ketiga ada ya yang nggak percaya Paulus tuh punya Injil. Ini seri yang ketiga. Penjelasan ini tidak bisa langsung strike masuk ke sini karena kita harus memberikan apresiasi terhadap komentar-komentar yang masuk dari saudara Kristen kita ya. Semua itu terjadi karena seperti yang aku bilang kemarin, kalau diimani ya sudah, nggak usah dibawa ke meja diskusi, nggak bisa. Iman tuh nggak bisa didiskusikan. Maka pengetahuan itu harusnya dijawab dengan pengetahuan, bukan dengan iman. Ya, kan beda dengan Pak dosen itu. Dia berbicara dalam basic pengetahuan bahwa Markus dan Matius mengatakan ya, peristiwa di gunung itu yang Yesus dimuliakan itu 6 hari setelah pengajaran. Sementara Lukas mengatakan 8 hari setelah pengajaran. Ya, ini bahwa orang Kristen seluruh dunia dikumpulkan untuk mengatakan semua informasi ini benar, kedua-duanya itu tidak bisa. Kata orang Jawa, mbok sampai jengking kono ra iso. Nggak bisa. Makanya kebijakan itu sangat tepat diambil oleh Pak dosen itu, dan aku sangat menghargai itu ya, bahwa Pak dosen itu memilih informasi yang dari Lukas itu yang tidak akurat. Artinya yang akurat itu Matius dan Markus. Ya sudah, itu langkah bijak. Artinya kebenaran itu harus disampaikan. Masalah nanti kesalahan itu masih tetap diimani, itu hak masing-masing. Sebetulnya kalau semua legowo, kata orang Jawa, legowo menerima seperti itu, ya selesai, kita bisa langsung masuk ke sini. Cuman kan ada yang nggak terima, ya, dia minta yang kompeten. Yang kompeten itu yang bagaimana? Itu yang menyampaikan itu Pak dosen, ya. Terus yang menyampaikan bahwa Injil itu jangan dikomparasi dengan Al-Quran juga Pak dosen. Kurang bagaimana? Ya,
Dia kalau memang mau menentukan posisi, jawab aja, bisa nggak dia merukunkan antara 6 hari dan 8 hari? Kalau itu bisa dirukunkan, selesai sudah. Karena tidak mungkin seperti seorang ibu dikatakan bahwa dia punya anak, katakanlah Budi. Budi dalam kandungan berapa bulan? Kata si A 9 bulan. Ya. Persis 9 bulan. Kata si B 9 bulan 10 hari. Ada selisih 10 hari. Nggak mungkin dua informasi ini sama benernya, nggak mungkin. Karena apa? Karena orang itu di dalam rahim itu cuma sekali. Nggak mungkin keluar masuk lagi, nggak mungkin. Itu logika sederhana. Kalau memang otaknya itu bisa diajak diskusi. Gitu loh. Begitu juga peristiwa di atas gunung itu sekali. Kalau nggak 6 hari yang benar, ya 8 hari yang salah. Kalau nggak 8 hari yang benar, berarti 6 hari yang salah. Atau dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar, nggak mungkin. Probability statistiknya seperti itu. Cuman karena dia terlanjur dicekoki iman, maka hal-hal seperti itu tetap dia bantah. Padahal itu kebenaran yang aksiomatis. Jadi ketika kita diskusi sama orang yang tidak lagi bisa berhitung, ya sulit memang. Bahwa 6 hari dan 8 hari itu beda. Tinggal kita lihat nanti apakah dia benar-benar tidak bisa berhitung atau karena dia memasukkan itu dalam iman. Itu bisa dilihat. Ya. Biasanya karena iman itu tadi, sebetulnya ya bisa lah ngitung 6 sama 8 itu mesti beda. Dan itu nggak mungkin dua-duanya benar. Tapi untuk mengatakan setegas Pak dosen kita mengatakan bahwa yang satu ini, Lukas ini itu tidak akurat, dia nggak berani melawan imannya, gitu loh. Makanya terus berlarut-larut begini. Cuman dia untuk membuktikan itu, jangankan dia, orang seluruh dunia lah. Bisa nggak mengatakan bahwa informasi tentang 8 hari dan 6 hari itu sama-sama benernya? Nggak bisa. Contohnya tadi, orang dalam kandungan tadi. Gitu loh, ya. Padahal aku sudah berkali-kali bilang, kalau sudah diimani ya sudah, imani saja. Aku juga menghormati kok. Tapi jangan main-main kalau dalam dunia pengetahuan. Pengetahuan itu hitam putih, dia akan membabat apapun yang salah dan menerima apapun yang benar. Itu loh. Ya. Nah, kemarin aku menggunakan sebuah katakanlah simulasi. Al-Qur'an begitu caranya seperti yang aku tunjukkan. Kalau dia dikaitkan terhadap isim atau fiil, kata kerja atau kata benda, noun atau verb, itu begitu sudah aku jelaskan. Nah sekarang kalau dia mau membantah lagi ya bahwa oh itu Injil itu dilihat kata kerja atau kata benda, ya coba jelaskan seperti aku menjelaskan Al-Qur'an. Maksudku begitu loh. Bisa nggak dia menjelaskan? Kalau nggak bisa ya nggak usah ngomong. Ya, nggak bisa ngomong. Karena apa? Dia tidak bisa menerima bahwa Paulus itu punya Injil dan dia tidak tunduk terhadap Injil yang ada sekarang ini. Maka kata Injil di surat Galatia itu dia tidak terima kalau aku katakan itu Injil menunjukkan sebuah benda. Jadi nama dari sebuah benda. Jadi itu kata benda bukan kata kerja. Aku sudah tunjukkan kemarin. Kok dia ngomong ini disebut sekian kali, di sini sekian kali, bukan masalah sekian kalinya, ngapain kok kesana larinya? Repot. Ya gimana ya, repot. Sekarang kita lihat ya di kitab Galatia nih, kita belum masuk ke kitabnya ya. Aku mau kasih kerangka berpikirnya dulu seperti kemarin itu ya, supaya lebih mantap lagi ketika nanti kita masuk ke Alkitabnya. Ya. Sekarang kita gini aja. Injil itu coba kamu lihat. Injil itu apa sih artinya? Injil ya, ini artinya kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Ya. Aku sudah bilang, Injil itu proper name. Sebuah kitab yang diamanahkan oleh Allah kepada kekasihnya,
yaitu Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus. Ini proper name. Aku sudah bilang berkali-kali, proper name itu tak boleh diterjemahkan karena kacau nanti kalau proper name itu diterjemahkan. Maka Injil ya Injil saja. Walaupun kita tahu namanya kabar baik kalau diterjemahkan. Seperti surat An-Nisa itu kita tahu itu surat cewek. Karena An-Nisa itu cewek atau perempuan. Tapi nggak boleh terus surat perempuan, nggak boleh. Koco terus mirror, nggak boleh. Orang kalau di departemen kehakiman ada tuntut menuntut ya, misalkan tentang merek ya. Misalkan gini. Ini terpaksa aku bilang merek ya karena nggak ada jalan lain. Ini ya, kita bikin produk begini itu bisa dituntut sama yang punya ini. Tapi kalau kita begini pakai I, nggak bisa dituntut. Ini Sony pakai I, ini Sony pakai I. Sampai begitu telitinya loh hukum itu. Kita bikin misalkan apa sekarang yang terkenal, amplifier, recorder, tape, katakanlah apa sekarang, handphone atau apapun alat komunikasi, fotografer segala macamnya, ini kan jagonya ini. Kita kasih nama ini Sony tapi pakai I. Ini nggak bisa dituntut karena kita pakai I. Tapi kalau jangan macam-macam, kamu pakai ini, bisa dituntut sama yang punya nama ini. Jepang ini dituntut. Ini masalah huruf aja sudah begitu rincinya. Apalagi masalah nama kok diterjemahkan, nggak boleh. Gitu. Masa dijelaskan seperti ini? Nggak ngerti. Jadi persoalan kemarin itu bukan persoalan hitung-menghitung, itu sudah dibenarkan oleh MX itu. Peor kita dari Tanah Karo itu. Yang aku masalahkan itu seperti yang disampaikan dia, keberatan dia ketika dia mengatakan, lihat dulu itu kata kerja atau kata benda. Lah kamu lihat kata apa? Orang sudah jelas kata benda kok, kata kerja dari Hong Kong apa? Kok terus dijawab lagi, ini sekian kali, ini bukan masalah sekian kalinya. Ini verb atau noun. Karena penentuan verb atau noun itu akan menentukan makna kemudian. Aku sudah bilang kemarin dalam penjelasannya, Iqra itu diambil dari kata Quran atau Qoro'ah, itu bisa beda artinya. Dan itu hanya sebagai contoh aja sebetulnya. Tasrif itu begitu. Nah, sekarang aku buktikan. Injil itu kabar baik, ya sudah. Tapi nggak bisa terus diterjemahkan. Ini kabar baik nih. Beli kitab kabar baik, kamu beli ke toko, beli kitab kabar baik, orangnya bingung. Tapi kalau kamu beli Injil, orangnya langsung tahu. Ya, kacaunya di sini. Apakah Injil itu kabar baik? Oke. Apakah setiap kabar baik, ya? Nah. Apakah setiap kabar baik itu sama dengan Injil? Kan enggak. Aku sudah jelaskan kemarin, Injil itu dia eksklusif. Tidak inklusif. Kabar baik inklusif. Kalau bahasa perspektif Islamnya, ini makrifat, ini nakiro. Ini sudah tentu, ini tak tentu. Ini eksklusif, ini inklusif. Injil, yang mana? Ya ini. Kitabnya itu, kitab Injil. Kalau kabar baik, ya tinggal kabar baik tentang apa? Misalkan, kabar baik bagi petani. Kabar baik itu apa? Panen. Bagi peternak, kabar baik itu apa? Kalau sapinya misalkan melahirkan lagi. Itu loh. Bagi anak sekolah, kabar baiknya apa? Naik kelas. Bagi pekerja, pejabat, kabar baiknya apa? Naik pangkat, menjadi eselon. Pertanyaanku, panen, ternaknya melahirkan, naik kelas, naik pangkat menjadi eselon. Apakah ini Injil? Coba, apakah jawab? Apakah ini Injil?
Kan tidak. Jadi kabar baik itu tidak sama dengan Injil. Tapi kalau Injil mesti kabar baik. Kalau kabar baik tidak mesti Injil. Bagi petani kabar baik panen. Bagi peternak kabar baik ternaknya melahirkan anak. Bagi anak sekolahan kabar baiknya naik kelas. Bagi pegawai kabar baiknya naik pangkat. Ini kabar baik, tapi ini bukan Injil. Gitu loh. Ya inilah resikonya kalau kita, ini kan terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Itu memang resikonya ya seperti ini. Apalagi sudah dicekoki dogma. Ya sudah. Seperti yang aku bilang tadi, membedakan 8 sama 6 hari aja enggak bisa. Enggak bisa. Makanya jangan bawa-bawa ke diskusi perkara iman itu, enggak bisa. Gitu kok pakai mau menyerang secara psikologis, nggak mempan. Aku ini nggak pernah gelagapan. Aku ini anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang liar. Karena orang tua aku itu orang tua yang proletar, jadi begitu berangkat kerja anaknya mau apapun itu nggak terkontrol. Begitu sore baru pulang kerja. Proletar, kami besar di jalanan. Anak-anak yang dibesarkan oleh lingkungan seperti itu dia akan mandiri. Nggak ada istilah gagap. Gagap dapurmu apa? Kamu lihat perdebatan-perdebatanku itu di kampus ditonton orang banyak. 1 sen pun nggak ada gagap. Kok debat seperti ini, diskusi seperti ini, lewat berita kok mau gagap? Nggak ada kamusnya. Ya, anak-anak yang hidup secara liar itu sebetulnya ada baiknya juga seperti aku ini. Kenapa? Dia nggak pernah punya rendah hati, nggak pernah punya minder terus gagap, nggak punya. Sama. Karena apa? Hidup sudah nggak enak kok. Dia bilang apa? Sesuk mati, saiki mati. Apa wedine? Dia makan nasi, gue makan nasi. Apa takutnya? Nggak ada. Cuman ada kelemahannya juga. Biasanya orang-orang seperti kami ini, seperti aku dan aku ngalami itu karena kita ngomong selalu blak-blakan, selalu apa adanya, itu dianggap tidak beretika. Jadi ada baiknya, ada buruknya. Baiknya apa? Dia pede. Nggak ada kamus gagap dalam anak-anak seperti aku ini. Kamu nggak bisa jawab aja ngomong gagap. Jawab itu 8 sama 6 itu sama enggak? Aku sudah meluangkan waktu. Kalau kamu mau aku temukan sama dosen yang bilang bahwa Al-Quran itu lain dengan seperti yang kita harapkan sekarang ini. Maka janganlah disandingkan antara Injil dengan Al-Quran, tetapi dengan hadis. Gitu. Kalau kamu memang mau cari kebenaran, kamu datang ke sini, berapapun nanti aku ganti ongkosnya lah. Rumahmu mana? Ke kafe itu sudah ada yang mau neraktir, tak temukan. Nanti aku jadi penonton saja. Kurang nek wong Jawa ngarane kurang jembar ya opo, tak ajangi. Aku ajangi kamu. Ya, enggak ada istilah gagap. Bone anco apa kok gagap. Nggak ada. Kamu gagap dalam anak-anak jalan tuh ndak ono. Aku dalam diskusi terbuka ditonton orang banyak itu aja tak anggap biasa. Aku apalagi yang sekedar begini virtual lagi apa gagap. Aku biasa gitu. Ketemu orang kaya aku ya biasa, nggak terganggu. Ketemu orang pintar ya biasa. Ketemu orang miskin ya biasa. Semua tak anggap biasa. Nggak ada lebihnya. Nggak ada. Makanya aku kok seharusnya kata-kata itu dijaga, nggak perlu keluar dari mulutmu. Aku sudah memberikan kamu kebaikan, ya. Mari kita perang otak aja, nggak usah menyerang psikologis, nggak mempan, nggak ada manfaatnya itu. Aku sudah omong, kamu setuju di sini, nggak setuju cari channel lain daripada imanmu di sini terganggu. Sudah, jadi sudahlah percuma. Hal-hal perang psikologis seperti itu sudah aku lalui berpuluh tahun yang lalu kok. Sekarang kamu tampilkan lagi. Itu menodai sebetulnya. Menodai bagaimana baiknya komentarmu. Aku kasih tahu kamu. Ngomong aja yang baik. Nggak usah lah jual-jual perang-perang psikologis itu. Nggak mempan sama aku. Nggak ada istilah gagap apa. 1000 pendeta di sini juga aku layani kok. Lihat itu di video-video perdebatanku. Sekarang video perdebatanku diunggah lagi sama orang. Aku nggak tahu siapa yang unggah. Tanpa izin lagi itu.
Coba mana deh anunya, handphonenya Bapak yang hitam. Tanpa izin. Secara strategi dakwah bagus dan itu viewernya banyak, sambutannya banyak, yang nonton banyak. Artinya dakwah itu tersampaikan. Tapi menurutku kan video itu kan tidak serta-merta terjadi. Itu ada tenaga yang dikerahkan, ada pikiran yang dikerahkan, ada dana yang dikerahkan. Aku sudah kasih tahu kamu berapa dana yang diperlukan apabila kita menggelar diskusi resmi seperti itu. Ya, itu nggak cukup 1-2 juta. Ya, tiba-tiba dia hanya main ambil saja videonya dia reupload. Kan ya jangan gitulah, ada etika, ada lelah orang di situ. Mbok ya kula nuwun gitu. Ya. Memang aku kemarin tak pikir-pikir kok jadi begini ya. Memang secara strategi dakwah aku berterima kasih. Karena apa? Semakin banyak orang tercerahkan. Dan itu komentarnya bagus-bagus dan banyak-banyak. Nih. Dicolong sama dia. Aku sudah cross check ke bosnya Ayah Sophia, ternyata dia sama Ayah Sophia juga ndak izin. Sama aku ndak izin. Ya. Dan kalau kita lihat, ini kemarin aja itu bergerak terus, nggak tahu sekarang. Ya. Kemarin saja itu sudah 1.900 komen, 364 share, 376 viewer. Sesuatu yang spektakuler. Nih, ini kemarin nggak tahu sekarang berapa lagi, kan bergerak terus dia. Nampak tuh. Ini bukan aku yang ngunggah, bukan Ayah Sophia yang munggah. Dan kemarin bosnya Ayah Sophia tak telepon. Apa dia izin kamu? Enggak, Gus. Aduh. Ini semoga yang ngunggah bisa dengar ya. Mbok ya izinlah. Untuk menghasilkan video ini ada lelah yang dikorbankan, dana yang dikorbankan, otak yang dikorbankan gitu loh. Izin gitu loh. Ini nggak serta-merta hadir, ini bukan serta-merta ada. Ada perjuangan untuk menghasilkan video ini. Apa sih beratnya izin? Ya. Dan ini bukan perdebatanku yang pertama kali, sudah berkali-kali terus dibilang gagap goblok. Makanya aku bilang aku tidak mau diskusi virtual. Muka ketemu muka di darat. Itu berartinya kan aku pas bandrol sudah, kok kamu bilang gagap. Tolong lain kali jangan ya, jangan. Sekali ini aku maklumi. Lain kali jangan perang psikologi sama aku, nggak akan menang kamu. Dan apa untungnya sih? Sampaikan saja, saya nggak terima Gus. Ayatnya ini menurut saya begini. Itu aku lebih hormat. Seperti bagaimana aku menghormati Pak dosen dari Tanah Karo itu. Gitu. Oke, ini sudah aku buktikan ya. Injil itu kabar baik, tapi kabar baik itu belum tentu Injil. Gitu loh. Belum tentu Injil, makanya tidak boleh diterjemahkan. Maka kalau setiap kita menemukan kata Injil, itu mesti kata benda, bukan kata kerja gitu loh. Masa nggak bisa membedakan? Kalau ini kabar, ya. Kalau ini kabar, berarti dia kata benda. Kabar baik itu kabar benda. Kalau mengabarkan, ini baru kata kerja. Kalau ini kata benda, dibilang verb, dibilang isim. Ya betul. Kalau bahasa Arabinya dibilang noun, bahasa Inggrisnya dibilang fiil, kata kerja. Aku balik supaya gampang. Cangkul, ini kata benda. Mencangkul, ini kata kerja. Ini kata benda. Kabar baik, itu kata benda. Mengabarkan kabar baik, itu kata kerja. Jadi kabar dan mengabarkan itu beda. Di sini tertulis, ini Injil dan itu tidak diterjemahkan seperti aku bilang tadi. Itu menunjuk pada proper name. Ini hanya ada satu Injil. Coba dibuka matanya yang jelas.
Kenapa aku beri penekanan ini supaya jangan lagi bermain-main dengan tulisan Paulus. Oh, itu kata kerja atau kata benda. Lah kon goblok ya, wong wis jelas kata benda kok ditanya nong. Nggak ada. Nantilah di episode berikutnya akan kita masuk ke dalam inti patis ini. Ya. Orang sudah jelas hanya ada satu Injil. Itu otak kita kira-kira mengarah Injil itu kata kerja atau kata benda. Orang diterjemahkan aja dia tetap kata benda. Injil kabar baik. Mbok tanya lah guru bahasa. Kabar baik itu kata benda apa kata kerja? Terus kalau mengabarkan kabar baik itu baru kata kerja. Cangkul itu kata benda. Mencangkul gampang kan? Quran kata benda. Berquran kata kerja. Repot ya. Makanya penguasaan kalimat bahasa itu perlu untuk memahami teks-teks, apalagi ketika kita berhadapan dengan terjemahan enggak dengan original teksnya. Itu memang diperlukan. Lah dogma itu bisa membuat kita bodoh gak ngerti bahasa, bisa membuat kita bodoh gak bisa kita berhitung. Itu kerja dogma seperti itu. Ya buktinya sekarang ini. Sebetulnya kalau dia legowo, oh ya ada masalah. Awal mulanya kan kita di sana bahwa 8 dan 6 itu bermasalah memang. Seandainya dia terima, kita langsung masuk ke sini. Itu loh. Ya, enggak seperti ini. Cuman kan kalau tidak aku layani nanti katanya tidak fair, standar ganda, hanya yang Islam diberikan respon, yang Kristen enggak, kan ya enggak enak gitu loh. Dua-duanya aku berikan respon lah, tentunya dengan syarat. Nah, tadi aku sudah ingatkan, jangan lagi perang psikologis sama aku, nggak perlu mengeluarkan kata-kata perang psikologis itu. Tanya aja, sampaikan saja apa pendapat. Aku nggak tahu. Kamu tuh ngerti nggak apa yang aku jelaskan? Jangan mengajak perang psikologi sama aku, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi sudah aku jelaskan seperti itu ya. Tidak boleh diterjemahkan. Ya, kalau diterjemahkan dia kacau. Nah, sekarang kalau nggak percaya, lihat aja Google apa artinya Injil, kabar baik. Kabar baik ini noun atau verb? Asal enggak bisa. Dan di Galatia sudah disebutkan hanya satu Injil. Sekarang kita kalau misalkan terlalu sulit memahami Injil, aku analogikan gini lah. Hanya satu cangkul. Cangkul itu kata kerja atau kata benda? Coba. Kan mesti kata benda, nama dari sebuah alat untuk bertani. Kan aneh, hanya satu mencangkul. Gimana? Jadi dari logika kalimat yang ditulis Paulus saja sudah mengarah kita bahwa yang dimaksud Paulus itu adalah benda, bukan pekerjaan. Kabar dan mengabarkan itu beda. Ya ampun. Bagaimana sulitnya ya, karena ya itulah kita harus maklum karena kita berhadapan dengan terjemahan. Kalau ada original teksnya kita bisa langsung masuk ke original teksnya, itu lebih enak ya. Silang sengkarut ini bisa terselesaikan. Oke, sekali lagi aku katakan ya, kalau sudah diimani saja, nggak usah dibawa ke meja diskusi karena diskusi nanti akan babak belur. Seperti tadi itu aku bilang, seluruh dunia itu nggak pernah membenarkan bahwa 8 dan 6 itu sama. Enggak. Itu masalah tersendiri, masalah internal kalian lah. Ya, tapi kalau orang berani legowo mengatakan dalam perspektif akademik, ya memang harus ada yang dikatakan tidak akurat. Ya, masalah masih tetap diimani itu urusan kalian dong, urusan iman kok gitu. Ya. Udah berapa lama nih? Ya, nah ini sudah masuk maghrib ya. Aku kasih penjelasan seperti ini ya.
belajar bahasa lah ya, belajar bahasa, belajar berhitung gitu, supaya nanti diskusinya enak gitu. Mudah-mudahan besok kita bisa langsung masuk ke surat Galatia ya. Setelah itu nanti kita lihat bagaimana cara pandang Paulus terhadap kebangkitan itu. Apakah Paulus memandangnya eterial ataukah material? Ya, supaya kita tahu gitu. Oke. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu dari aku ya. Anda setuju silakan like, dan Anda tidak setuju silakan dislike dan tinggalkan channel ini. Silakan Anda mencari channel lain yang itu menurut Anda menyenangkan bagi Anda. Ya. Untuk seluruh saudara-saudaraku, aku doakan semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah, dilimpahkan rezeki yang banyak, dan kalau sudah banyak berusahalah menjadi bendungan, manusia bendungan, seperti kajian kita hampir ngombe pagi tadi ya. Dan semoga juga kesehatan selalu menyertai, karena tanpa kesehatan juga kita akan menjadi tidak bisa melakukan aktivitas seperti belajar sekarang ini gitu ya. Jadi semoga rezekinya banyak barokah, kesehatannya juga prima. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini maghrib. Aku ingatkan bagi yang laki, jangan lupa sholat maghrib berjamaah. Penuhi dengan kehadiranmu, langgar musola masjid yang ada di sekitar rumahmu. Ya, semoga ini kamu dengar dan kamu laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.